Universitas Tomakaka lahir dari hasil perubahan bentuk dua sekolah tinggi, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol dan Ratu Patana Bali Mamuju dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian STIF dan Ratu Patana Bali Mamuju menjadi Universitas Tomakaka berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 25-D-0-2009 tanggal 6 Maret 2009 terdiri atas 7 fakultas dan 12 program studi, yaitu agribisnis, agrobisnis perikanan, ilmu politik, administrasi negara, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sistem informasi, teknik informatika, ilmu hukum, teknik sipil, teknik mesin, arsitektur, dan pada tahun 2013 ada penambahan 2 program studi yaitu Ekonomi Syariah dan Hubungan Keluarga Islam berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2148 tahun 2013. Kampus Universitas Tomakaka terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 44-77, Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kuliah Kerja Nyata atau KKN dilaksanakan sejak tahun 1972. Kuliah Kerja Nyata lahir dalam proses pembangunan pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari falsafah pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, di mana kewajiban setiap pendidikan tinggi untuk merealisasikan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Secara geografis, Desa Polocamba, Kecamatan Pangale, terletak di bagian utara wilayah Kecamatan Budong-Budong dengan batas-batas sebagai berikut. Utara itu Desa Barakang, selatan Desa Kombiling, barat Desa Lamba-Lamba, timur Desa Pololereng. Jarak tempuh Desa Polocamba ke ibu kota kecamatan adalah 20 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 70 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam. Desa Polocamba terletak di sebelah selatan sekitar 14 km dari kota Mamuju Tengah. Jumlah penduduk yang ada di Desa Polocamba berjumlah 1.230 jiwa dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu Dusun Sukamaju, yang kedua Dusun Kampung Baru, yang ketiga Dusun Cambat Tunggal, yang keempat Dusun Cambat Tengah, yang kelima Dusun Pulau Jajar. Keadaan dan potensi sumber daya alam Desa Polocamba masih sangat menunjang untuk arah pembangunan Desa Polocamba ke depannya, terutama aset prasarana pembangunan, contohnya jalan lorong 14,2 meter, bak air 2 unit, dan rabat beton 210 meter. Keadaan perekonomian, tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Polocamba sekitar 70.000 per hari. Secara umum, mata pencarian warga Desa Polocamba dapat dilihat pertanian dengan jumlah 392, perkebunan dengan jumlah 470, peternakan
dengan jumlah 125, jasa pemerintah dengan jumlah 35, jasa perdagangan dengan jumlah 10, jasa angkut dengan jumlah 15, jasa keterampilan dengan jumlah 5, dan jasa lainnya dengan jumlah 20. Sektor industri dengan jumlah 106, sektor lainnya dengan jumlah 52, dan total jumlahnya keseluruhan itu 1.230. Keadaan pendidikan sosial pemerintah dan kelembagaan. Keadaan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dan masa depan bangsa. Dengan adanya manusia terdidik, maka masyarakat dan anak bangsa akan menjadi lebih baik. Sehubungan dengan pendidikan yang ada di Desa Pulau Camba sudah cukup baik dan fasilitas yang sudah memadai. Sosial. Secara umum, keadaan sosial Desa Pulau Camba cukup tinggi. Hal ini terlihat dari sifat kegotong royongan yang mampu menggerakkan masyarakat, masih terlihat kerja bakti sosial di tempat-tempat ibadah dan sarana umum lainnya. Keadaan sosialnya dengan jumlah yang pertama itu sekolah 5 unit, rumah ibadah 6 unit, lapangan 2 unit, pustu 1 unit, kantor 1 unit, posyandu 4 unit, jumlah keseluruhan 19 unit. Pemerintahan dan kelembagaan. Sistem pemerintahan yang terbentuk di Desa Pulau Camba di bawah naungan kepala desa berjalan dengan baik. Hal ini ditandai oleh solidaritas dan kebersamaan masyarakat yang masih kental dan memegang teguh adat istiadat yang ada. Kerjasama serta solidaritas antar pemerintah Desa Pulau Camba sangat bersosialisasi dan bermasyarakat sehingga tak ada jarak antara masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Desa Pulau Camba dapat dikatakan sangat baik. Setelah pelaksanaan observasi selama 3 hari dan pengenalan di setiap dusun, setelah itu kami mengusulkan 16 program kerja yang ditanggung-jawabi oleh masing-masing anggota KKN. Berikut program kerja KKN Desa Pulau Camba. Pemerintah Desa Pulau Camba dan seluruh masyarakat Desa Pulau Camba senantiasa berpartisipasi dan membantu setiap pelaksanaan program kerja kami sehingga terlaksana 100% tanpa melebihi batas 40 hari. Kami
Kami dari tim Universitas Tomakaka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Pulau Camba dan pemerintah atas dukungan, bantuan, dan kerjasamanya serta sambutan hangat yang kami terima di Desa Pulau Camba dengan kegiatan kuliah kerja nyata Angkatan 16 tahun 2024. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan LP2M dan Universitas Tomakaka atas kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan KKN tahun ini.